Ada sebuah cerita yang datang dari seorang misionaris. Jadi misionaris ini dia ditempatkan di sebuah lokasi atau sebuah kampung di daerah pedalaman, yang mana di kampung ini dilewati oleh sebuah sungai. Jadi ada sebuah sungai yang melewati kampung itu. Nah, misionaris ini pada saat ke sana dia sudah mendengar bahwa di sungai ini ada ikan pemangsa di dalam sungai itu. Sehingga salah satu hal pertama yang ditanyakan oleh misionaris ini kepada salah seorang penduduk di situ adalah, benar nggak sih di sungai ini ada ikan pemangsa atau ikan piranha? Dia tanya pada penduduk itu. Dan benar nggak sih kalau ikan piranha itu di daerah sungai yang dilewati ini akan memakan manusia, dikatakan. Tetapi menarik yang dijawab oleh penduduk ini adalah enggak. Di sini ikan piranhanya enggak ke daerah tepi sungai ini atau ke daerah yang melalui tempat ini. Dan biasanya dikatakan ikan piranha ini atau ikan pemangsa ini akan memakan manusia, dikatakan ketika mereka sedang bergerombol bersama. Jadi ketika mereka berkumpul bersama dan akan pergi ke suatu tempat, barulah saat itu dikatakan ikan ini akan memakan manusia. Oh begitu ya. Ya, jadi misionaris ini tidak banyak bertanya lagi. Nah, kebetulan di daerah misionaris ini adalah daerah yang cukup panas. Jadi seringkali ketika sedang panas-panasnya, seringkali misionaris ini akan ke tepi sungai ini, kemudian akan berendamlah di tepi sungai itu supaya tidak terlalu panas. Ini berlangsung beberapa bulan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian misionaris ini mendengar ada seorang nelayan yang sedang memancing di sungai itu, kemudian dia terjatuh ke sungai itu. Setelah dia terjatuh, dikatakan bahwa nelayan ini tidak ditemukan lagi. Nah, mendengar berita ini, misionaris ini mulai panik dan takut dan gelisah. Loh, kalau memang tidak ada ikan pemangsa di sini dan piranha nggak makan manusia, loh kenapa si nelayan ini tidak ditemukan? Dia berpikir begitu. Dia balik kembali kepada penduduk yang awalnya dia tanya, terus dia tanya kembali, benar nggak sih kalau di sini nggak ada ikan piranha atau ikan pemangsa? Benar nggak sih dia nggak akan makan? Nah, jawaban penduduk ini tetap sama. Dia bilang, benar, di daerah tepi sungai ini atau daerah sungai ini tidak ada ikan pemangsa. Mereka nggak ke sini katanya. Dan mereka tidak akan memakan manusia, dikatakan, kecuali mereka lagi bergerombol bersama dan pergi ke satu tempat. Jadi jawabannya tetap sama. Tetapi pada saat itu, misionaris ini terpikir satu hal. Loh, kenapa emangnya sih ikan piranha atau ikan pemangsa ini nggak ke daerah sini, katanya. Loh, apa yang membuat ikan piranha ini nggak ke daerah sini? Oh, itu kata penduduk ini, dia bilang, oh itu karena di daerah sini ada banyak buaya. Jadi oleh karena banyak buaya, makanya ikan piranha nggak ke sini. Itulah yang dijawab oleh penduduk itu. Pada saat misionaris ini mendengar jawaban itu, yang terlintas di dalam pemikiran misionaris ini tidak ada bedanya antara menjadi mangsa daripada ikan pemangsa ataupun menjadi mangsa daripada buaya, karena dua-duanya akan membahayakan nyawa saya. Ada satu hal yang cukup menarik di dalam cerita ini. Ada satu hal yang cukup menarik, yaitu pertanyaan yang tidak tepat dan jawaban yang tidak tepat yang ditanyakan oleh misionaris dan penduduk tersebut, dan jawaban yang diberikan oleh penduduk memberikan bahaya bagi keselamatan daripada sang misionaris. Sama sepertinya dalam spiritual kita. Pertanyaan dan jawaban yang tidak tepat akan dapat menentukan apakah kita akan mendapatkan keselamatan atau kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Pertanyaan dan jawaban yang tepat akan dapat menentukan masa depan kita. Oleh karena itu ada satu pertanyaan yang mungkin kita harus tanyakan pada akhir zaman ini atau pada masa sekarang ini. Ada satu pertanyaan penting yang mungkin kita harus tanyakan. Kira-kira apa pertanyaan penting yang perlu kita siapkan di akhir dari sejarah dunia ini? Apa sebenarnya yang penting yang saat ini yang harusnya kita ketahui berhubungan dengan keselamatan kita di akhir dari sejarah dunia ini? Apakah ada pekabaran yang Tuhan mau sampaikan kepada umatnya yang sangat penting terutama di akhir dari sejarah dunia ini? Dalam buku Maranatha Januari ke-5 dituliskan begini. Doktrin kedatangan Yesus adalah kunci, katanya. Adalah kunci dari Alkitab. Atau dikatakan di sini, doktrin kedatangan Yesus yang kedua kali adalah inti dari Alkitab. Jadi dengan kata lain, dalam tulisan ini Nyonya White menuliskan bahwa
inti daripada semua Alkitab adalah untuk mempersiapkan kita kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ini memang terbukti benar. Kita lihat berkali-kali Yesus mengatakan berkali-kali Yesus mengatakan di dalam Alkitab, berjaga-jagalah dan bersedialah. Berjaga-jagalah dan bersedialah karena Tuhan akan segera datang. Bahkan dalam buku Wahyu dikatakan, berjagalah supaya jangan ada orang yang mengambil mahkota kita. Bukan hanya itu, kita ingat juga dalam cerita Yesus ketika diumpamakan tentang perumpamaan tentang 10 anak darah, Yesus mengatakan pada saat itu adalah kerajaan surga atau kedatangan Yesus seumpama kita yang sedang menunggu. Dan dikatakan bahwa umat yang menunggu kedatangan Tuhan pada saat itu tertidur. Bukankah dengan demikian, memang benar inti daripada keseluruhan Alkitab adalah untuk mempersiapkan kita kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, benarkah itu masih menjadi harapan kita? Benarkah pengharapan tentang kedatangan Yesus kedua kali yang merupakan inti dari seluruh Alkitab masih menjadi pengharapan kita umat yang mengaku menunggu kedatangan Yesus? Dalam satu penglihatan, dalam satu penglihatan Nyonya White, ada satu tulisan yang dituliskan di dalam buku itu. Dibilang begini, saya melihat bahwa kita tidak harusnya mengacukan kedatangan Yesus. Artinya di dalam tulisan itu dikatakan bahwa kita yang mengaku umat Tuhan seringkali berpikir, oh Yesus masih akan datang, mungkin tidak di generasi ini. Yesus masih akan datang mungkin nanti sekitar setelah saya tua atau setelah saya meninggal. Kita mungkin masih berpikir bahwa Yesus tidak akan datang di zaman kita ini. Dan kita sibuk dengan segala sesuatu kecuali menunggu kedatangan Yesus. Dan dikatakan di dalam ayat itu, di dalam kutipan itu dilanjutkan, ditulis begini. Kata malaikat, bersiaplah, bersedialah tentang apa yang akan datang ke dunia. Biarlah pekerjaanmu sesuai dengan imanmu. Jadi di dalam tulisan itu bahkan dikatakan, kita lihat bahwa malaikat berkali-kali lagi menyatakan bersedialah, bersiaplah tentang kedatangan Tuhan. Dan biarlah kepercayaan iman kita sesuai dengan apa yang kita lakukan di masa sekarang ini. Nah pada saat perkataan ini setelah diucapkan, pada saat itu dikatakan Nyonya White dibawa ke surga. Jadi pada saat itu Nyonya White dibawa ke surga dan saat itu dia melihat keseluruhan isi surga. Dia begitu terkagum-kagum dengan keseluruhan isi surga. Tetapi ada satu hal yang menarik perhatiannya pada saat itu. Ada pada satu sisi ketika dia berbalik, dia melihat ada seorang malaikat sedang memegang timbangan. Dan pada saat itu di daerah sekitar malaikat ini keadaan begitu tenang, begitu seolah-olah ada sesuatu hal yang besar yang akan terjadi, begitu kusyuk yang terjadi di situ. Dan sepertinya ada sesuatu hal penting yang akan terjadi. Dan pada saat itu Nyonya White melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di daerah situ. Pada saat dia melihat, ternyata ada seorang malaikat yang sedang memegang sebuah timbangan pada saat itu. Dan di dalam timbangan itu dilihat tentang apa yang dilakukan, tentang pikiran dan perbuatan atau hal-hal yang menarik umat-umat yang mengaku menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam tulisan itu, dalam penglihatan itu dibilang bahwa umat-umat yang mengaku mengikut Tuhan pada saat itu sedang ditimbang. Setiap orang katanya yang mengaku mengikut Tuhan pada saat itu sedang ditimbang pikiran dan perbuatannya atau hal-hal yang menariknya. Di satu sisi timbangan ada dikatakan pikiran dan perbuatan yang berhubungan dengan dunia, yang menarik tentang hal-hal dunia. Sedangkan di sisi yang satu dikatakan ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan surga. Hal-hal yang menarik dengan surga. Itu yang ada di sisi yang satu. Dan ketika timbangan itu ditimbang untuk anak-anak yang mengaku pengikut Tuhan, pada saat itu ditimbang, begitu cepatnya dikatakan timbangan itu beralih ke bawah untuk timbangan yang mengarah kepada pikiran dan hal-hal yang berbau dengan dunia. Pada saat dan begitu ringan timbangan atau pikiran yang dihubungkan dengan surga. Malaikat itu berkata, bisakah mereka masuk ke dalam kerajaan surga? Pada saat itu malaikat itu menjawab, tidak akan pernah. Beritahukan kepada mereka, apa yang mereka miliki sekarang ini semuanya sia-sia. Dan jika mereka tidak bertobat, mereka akan binasa.
Satu hal yang kita bisa lihat di sini adalah pikiran daripada atau hal-hal yang menarik manusia yang mengaku mengikut Tuhan lebih ke arah pikirannya lebih ke arah dunia dan didapati terlalu ringan. Pada saat saya membaca kutipan ini, ada satu hal yang saya teringat di dalam sebuah cerita. Kalau kita ingat dalam buku Daniel, kita sama-sama ingat pada saat pemerintahan Belsasar akan berakhir, ada sebuah tangan yang menuliskan sebuah kata yaitu Mene Mene Tekel Urvasib. Yang mana kalau kita baca dalam buku Daniel, pada saat pemerintahan Belsasar dikatakan Belsasar ditimbang dan didapati terlalu ringan. Didapati terlalu ringan. Kita bisa melihat bahwa yang menuliskan Nyonya White dan juga Alkitab diinspirasi oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Karena ternyata apa yang dilihat oleh Nyonya White adalah hal yang juga yang dituliskan oleh Nabi Daniel pada saat itu, didapati terlalu ringan. Menjadi pertanyaan saya pada pagi hari ini, jika pada saat ini kita sedang mengalami hal yang sama, apakah kita akan didapati terlalu ringan? Apakah kita akan didapati terlalu ringan sama seperti Belsasar atau sama seperti penglihatan yang dilihat oleh Nyonya White, bahwa pikiran, hal-hal yang menarik, semuanya yang kita miliki kebanyakan lebih ke arah dunia? Apakah itu yang masih menjadi perhatian kita sampai sekarang ini? Di dalam tulisan itu dilanjutkan seperti ini. Ditanya, apa sih sebenarnya yang membuat kita didapati terlalu ringan? Apa sih yang sebenarnya membuat kita didapati terlalu memikirkan tentang hal dunia? Dalam tulisan itu dituliskan ada 4 hal dikatakan. Ada 4 hal yang membuat umat yang mengaku pengikut Tuhan tidak siap, tidak bersedia ketika Yesus datang, atau didapati terlalu ringan. Yaitu ada 4 hal. Yang pertama dikatakan di sini adalah pikiran kita. Dikatakan pikiran kita yang harusnya digunakan untuk mencari kebenaran, untuk mengenal tentang Yesus. Kalau kita ingat bahwa Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan kata lain, sebenarnya seluruh kebenaran yang ada di Alkitab tujuannya hanya satu, yaitu untuk membawa kita mengenal Yesus. Tapi pikiran yang harusnya kita gunakan untuk mencari kebenaran, untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, kita gantikan dengan mempelajari, melihat-lihat tentang mode, tentang apa yang terjadi di dunia ini, dan kita dialihkan daripada Yesus. Alasan yang kedua yang dikatakan, kenapa dikatakan kita didapati ditimbang terlalu ringan dan tidak siap ketika Yesus datang yang kedua kali. Yang kedua dikatakan adalah buku. Buku yang harusnya memberikan kesaksian tentang Yesus kita acuhkan, tidak kita baca. Melainkan hal-hal lain, begitu banyak hal lain yang menarik, lebih menarik kita baca daripada yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Yang ketiga yang dikatakan adalah kita yang mengaku umat Tuhan sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Gantinya membandingkan kita dengan Yesus. Dikatakan banyak umat Tuhan dikatakan sering melihat mungkin ya orang lain, seperti mungkin melihat artis, kemudian melihat, oh dia memiliki ini, saya juga pengen. Dia seperti ini, saya juga pengen. Dan kemudian dikatakan, oh iya karena dia memiliki ini, saya juga mau seperti itu. Gantinya menjadikan Yesus sebagai panutan, kita melihat kepada orang lain. Atau terkadang dikatakan kita terlalu fokus dengan kesalahan orang. Kita terlalu melihat, oh iya ini orang percuma dia kadang-kadang, oh dia berbicara di depan, tapi kehidupannya enggak baik juga. Saya masih jauh lebih baik daripada dia. Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, bukannya membandingkan kita dengan Yesus. Dan itu adalah alasan ketiga dikatakan, kenapa dikatakan kita tidak siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh karena katanya, bukannya melihat kepada Yesus, kita melihat kepada orang lain. Tidaklah heran kita tidak jauh berbeda dengan orang yang kita lihat. Dan yang terakhir dikatakan, alasan kenapa umat Tuhan tidak siap dan didapati terlalu ringan adalah oleh karena tidak adanya roh penyangkalan diri. Tidak adanya keinginan untuk menyangkal diri. Dikatakan none, tidak ada katanya, will enter heaven without making a sacrifice. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga tanpa membuat pengorbanan. Di sini dibilang bahwa kita terkadang tidak mau mengalahkan ego kita.
Kadang kita tidak mau mengalahkan amarah kita. Kadang kita tidak mau menahan mulut kita dari makanan-makanan kita. Kadang kita tidak bertarak, bahkan terkadang dikatakan seringkali umat Tuhan itu tidak mau lebih mengikuti apa yang dia suka dibandingkan apa yang Tuhan mau. Dan dikatakan tidak ada katanya orang yang tidak bersedia untuk berkorban atau untuk menyangkal dirinya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, menjadi pertanyaan saya pada pagi hari ini. Adakah kita melihat 4 hal ini dalam hidup kita? Adakah kita melihat bahwa keempat hal ini merupakan bagian dari hidup kita yang mana itu menyebabkan kadang-kadang kita lebih suka, lebih banyak tertarik dengan hal-hal dunia dibandingkan dengan Yesus? Apakah kita sudah siap untuk kedatangan Yesus kedua kali? Adalah pertanyaan yang mungkin saudara-saudara bisa jawab dalam diri kita masing-masing. Benarkah pengharapan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali masih menjadi pengharapan saudara? Kalau begitu, saya tidak tahu dengan saudara, tetapi ketika saya membaca ini secara pribadi, saya melihat ini ada satu teguran yang Tuhan berikan kepada saya. Saya melihat bahwa kita terkadang sudah terlalu terlena di dunia ini, sehingga terkadang kita banyak hal yang kita acuhkan. Dan sehingga ketika pekabaran ini sampai kepada saya menyadari bahwa saya mungkin belum siap ketika untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Jika demikian, jika kita belum siap, apakah ada jawaban yang Alkitab berikan untuk solusi masalah kita? Apakah Alkitab atau Tuhan memberikan arahan bagaimana cara kita supaya kita dapat bersedia ketika Yesus datang yang kedua kali? Apakah Alkitab memberikan jawabannya atau Tuhan memberikan jawabannya? Ada satu kutipan yang dituliskan dalam buku Messages to Young People, dibilang begini. There is a remedy for a sin-sick soul, that remedy is in Jesus. Dibilang ada satu obat untuk jiwa yang penuh dengan dosa. Dan obat itu hanya ada di dalam Yesus. Dikatakan di dalam buku Messages to Young People, dalam tulisan Nyonya White dituliskan bahwa satu-satunya obat untuk kita, untuk hati kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan keinginan untuk menyenangkan diri kita, yang penuh dengan pride atau ya rasa mementingkan diri, selfish, hanya ada di dalam Yesus. Dengan kata lain, di sini dikatakan satu-satunya kunci untuk dapat membersihkan hidup kita dari dosa adalah pengenalan akan Yesus. Mengenal Yesus secara pribadi adalah kunci kehidupan yang tanpa dosa. Apakah Alkitab juga memberikan jawaban yang sama? Nah, kita bisa lihat juga dalam ayat berikutnya. Ada 2 ayat yang saya berikan di sini. Ini dituliskan dalam buku Matius pasal yang ke-16. Kalau saudara baca di situ dituliskan dari pasal 15 sampai 19. Tetapi mungkin bisa mundur dari mulai ayat 13. Dan hal yang sama juga dituliskan, cerita ini juga dituliskan dalam buku Lukas pasal 9. Tapi saya agak lupa ayatnya di mana. Nah, dituliskan juga dalam buku Lukas pasal yang ke-9. Dalam cerita itu, kalau kita baca cerita itu, pada saat itu dikatakan Yesus sedang berdoa. Jadi pada saat itu Yesus sedang berdoa. Kenapa Yesus berdoa pada saat itu? Yesus berdoa pada saat itu adalah untuk murid-muridnya. Karena pada saat itu Yesus ingin mempersiapkan murid-muridnya karena dia akan memberitahukan tentang apa yang akan dialami di akhir daripada hidupnya. Akan satu masa kegelapan yang akan dialami murid-muridnya. Yesus berdoa pada saat itu supaya murid-muridnya diberikan kekuatan, terutama pada saat dia memberitahukan apa yang akan dialami oleh murid-muridnya. Dan apa yang akan dialami oleh dia pada saat itu. Nah, pada saat Yesus sedang berdoa, pada saat itu murid-murid Yesus datang. Kemudian pada saat murid-murid Yesus datang, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa kata orang banyak tentang saya? Yesus bertanya pada murid-muridnya, menurut orang banyak siapa sih saya? Itulah kata pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian salah seorang murid Yesus menjawab, ya sebagian mengatakan kamu adalah Elia. Ada lagi yang mengatakan kamu adalah Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus bertanya lagi, menurut kamu siapakah aku? Menurut kamu katanya siapakah aku? Adalah pertanyaan selanjutnya yang Yesus tanyakan. Dan pada saat itu Petrus menjawab, engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup. Dan kalau kita baca dalam ayat itu, Yesus berkata berikutnya adalah,
Diberkatilah kamu katanya. Blessed kalau dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan berbahagialah. Berbahagialah kamu. Kemudian dia bilang di dalam ayat itu kalau kita baca dituliskan bahwa di atas kamu dikatakan aku membangun gerejaku. Dan di situ ada satu kata kunci dibilang di sini, I will give unto the key of the kingdom of heaven. Jadi dikatakan bahwa setelah itu Yesus mengatakan bahwa Yesus akan memberikan kunci daripada kerajaan surga. Jadi setelah Yesus bertanya, siapakah aku menurut saudara? Dikatakan di dalam cerita itu Yesus akan memberikan kunci dari kerajaan surga. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 3:10 ini menjelaskan siapa kunci itu. Dan kunci itu adalah Yesus Kristus. Ada satu hal yang cukup menarik dari cerita ini. Kalau kita lihat, sebelum Yesus mempersiapkan murid-muridnya, sebelum Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk masa-masa kegelapan, ada satu pertanyaan penting yang Yesus tanyakan supaya murid-murid bisa tetap siap sampai pada akhirnya. Itu pertanyaan, siapakah aku menurut kamu? Yesus tidak peduli tentang apa yang dikatakan orang banyak, tapi Yesus peduli apa menurut kita siapakah Yesus. Dan kalau kita lihat juga ada satu hal yang menarik bahwa kunci itu diberikan melalui jawaban yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan kata lain, pertanyaan penting tentang siapa Yesus bagi kita adalah kunci supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kalau kita lihat bahwa ini dijawab di dalam Alkitab, kunci itu adalah Yesus. Kita bisa melihat bahwa dalam tulisan sebelumnya, tulisan yang dituliskan Nyonya White, bahwa untuk jiwa yang tanpa dosa, kunci untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kunci untuk mengalami sebuah kehidupan yang bersedia ketika Yesus datang yang kedua kali, semuanya terletak hanya di dalam siapakah Yesus bagi saya dan saudara. Di dalam cerita, di dalam pertanyaan ini, who do you say that I am? Siapakah Yesus bagi kita? Ini adalah pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan kepada kita. Jika pertanyaan ini ditanyakan kepada kita pada pagi hari ini, siapakah Yesus bagi saya? Apakah yang akan menjadi jawaban kita? Siapakah Yesus bagi saya? Apa yang akan menjadi jawaban kita pada saat ini? Sebelum saya menjawab ini, ada satu cerita terakhir yang sebelum akhir dari khotbah ini yang akan saya berikan. Ada satu cerita terakhir yang akan saya berikan tentang kesaksian tentang seorang komedian lah, yang mana dia diubahkan setelah bertemu dengan Yesus. Ini adalah cerita terakhir yang saya ingin kita dengarkan sebelum kita menjawab siapakah Yesus bagi hidup saya. Komedian ini bernama Hihau atau panggilan kecilnya bernama Lulu. Jadi kalau kita lihat fotonya itu sebelah kiri adalah sebelum dia mengenal Yesus dan yang sebelah kanan adalah sesudah dia mengenal Yesus. Jadi ini adalah foto sebelum dan sesudah yang diambil. Nah, Lulu ini, panggilan kecilnya Lulu ini lahir dari sebuah keluarga broken home. Jadi dia lahir dari sebuah keluarga yang tidak menginginkan dia. Oleh karena itu dari kecil Lulu ini dibawa ke neneknya. Jadi dia dibawa ke neneknya untuk dibesarkan oleh neneknya. Karena orang tuanya gak peduli dan memang tidak mau menerima dia. Dan 4 tahun, pada usia dia yang ke-4 tahun dikatakan bahwa neneknya pun tidak mau dia. Sehingga pada usianya yang ke-4 tahun dia dibawa ke panti asuhan. Lulu berkata pada saat itu, dia bilang begini, banyak dari kita yang berpikir anak-anak kecil itu tidak ingat apa yang dialaminya. Tapi dia berkata bahwa dari kecil, bahkan sejak saya umur 4 tahun, saya sudah mengingat bahwa saya ditolak dan tidak diinginkan. Dikatakan bahwa begitu rasa penolakan itu begitu mendalam di hatinya. Rasa tidak diinginkan begitu membekas di dalam pikirannya. Dan ini menjadi salah satu depresi yang dialami. Dia merasa bahwa tidak ada orang yang menyayangi dia. Nah, pada saat selama dia di panti asuhan dikatakan, dia sering kali dikatakan duduk katanya, duduk di pinggir lemari, kadang-kadang di jendela, dan menangis dikatakan. Dia menangis katanya, dia melihat katanya mobil yang berlalu lalang di depan daripada panti asuhannya. Dan dia berpikir, jika saja dikatakan saya memiliki ayah atau ibu. Jika saja saya memiliki kakak atau adik. Atau dikatakan jika saja saya memiliki
kamar saya sendiri, atau saya memiliki sepeda, saya memiliki ya yang orang-orang normal bisa dikatakan. Jika saja saya memiliki. Dan dikatakan, tetapi dia tidak punya itu semua. Dan dia masih mengingat katanya setiap hari dikatakan akan ada orang tua yang datang untuk mau mengadopsi anak. Tetapi kebetulan Lulu ini punya sakit. Jadi oleh karena dia punya sakit tiroid, tetapi oleh karena dia juga stres, dan satu-satunya hal yang menyenangkan dia adalah melalui makan. Jadi dia cukup gendut juga. Nah ini membuat orang-orang kadang datang, dia lihat oh ini anak gendut atau besar banget sehingga gak mau mengadopsi dia. Sehingga penolakan itu semakin membekas katanya di dalam hatinya. Bukan hanya itu, dikatakan bahwa dia dari sejak remaja atau sekitar 7-8 tahun, 11-10 tahun, 10-11 tahun, dia selalu berharap katanya, dia selalu menunggu di depan pintu. Jika saja katanya papanya datang mau mengambil dia lagi, atau mamanya datang mau mengambil dia lagi, atau neneknya bahkan datang mengambil dia untuk membawa dia pulang kembali. Tapi dia katakan bahwa dia menunggu dan menunggu dan menunggu. Semuanya hanya ada kekecewaan yang ada di dalam hidupnya. Akhirnya dikatakan sampai usia dia 17 tahun dia tahu bahwa dia memang sudah tidak diinginkan. Sehingga 17 tahun dikatakan dia memutuskan untuk hidup mandiri dan dia keluar dari panti itu. Nah ada satu hal yang dikatakan Lulu menyadari satu talenta yang Tuhan berikan. Jadi dikatakan bahwa Lulu ini bisa untuk menghibur orang dikatakan. Jadi dia bisa untuk membuat orang tertawa. Sehingga melalui bakatnya ini dia masuk ke dalam TV-TV dan dia menjadi seorang yang terkenal dan banyak uang. Tetapi kita tahu sama-sama bahwa uang, kekayaan, ketenaran tidak dapat memberikan kedamaian di dalam jiwanya. Dia masih merasa bahwa dia tidak diinginkan. Dia masih merasa bahwa tidak ada orang yang peduli terhadap hidupnya. Dan dia masih merasa penolakan yang masih membekas di dalam hidupnya. Sehingga ini membuat dia kecanduan obat-obatan. Jadi dia mulai terlibat dengan obat-obatan. Kemudian dia juga terlibat dengan seorang pria. Singkat cerita dikatakan oleh karena begitu parahnya kecanduannya, akhirnya dia dikeluarkan dari TV. Dikeluarkan sehingga dia tidak punya lagi pekerjaan. Bukan hanya itu, pada saat itu dia juga hamil dan pria pada saat itu yang menghamilinya meninggalkan dia. Pada saat itu Lulu terduduk dan dia berkata, ya saya sendiri tidak menikah katanya. Saya terduduk katanya, saya terdiam di situ begitu marah katanya. Hidup saya ini begitu pahit, penuh dengan segala kepahitan katanya. Dan berpikir katanya, jika Tuhan itu memang ada dikatakan, jika Tuhan itu memang ada, maka Tuhan tidak mengasihi saya karena dia sudah membuang saya dari sejak saya kecil. Ini adalah pikiran yang ada di dalam pikiran Lulu pada saat itu. Dia berpikir kalaupun Tuhan ada, sudah pasti dia tidak mencintai saya karena dia sudah membuang saya dari sejak saya kecil. Tidak ada orang yang mengajari dia bahwa Tuhan mengasihi dia. Tidak ada orang yang mengajari dia bagaimana harus bersikap. Dan dikatakan tidak ada orang yang mengajari dia juga pada saat dia hamil bahwa tidak boleh menyuntik obat-obatan. Jadi dia bilang untuk melewati segala kepahitan di dalam hidupnya dia mulai kecanduan. Jadi dia suntik di kanan di kiri obat-obatan. Dan tidak ada yang peduli katanya. Tidak ada orang yang peduli terhadap saya. Saya suntik di sana, saya suntik di sini katanya. Tidak ada orang yang peduli tentang hidup saya. Sampai suatu ketika saat dia sudah hampir mau melahirkan, pada saat itu dia datang ke rumah sakit dan dokter di rumah sakit berkata seperti ini kepadanya. Dia bilang bahwa anak yang kamu kandung atau anak yang kamu ada di dalam perutmu akan mati katanya. Tidak bisa bertahan lagi katanya karena obat-obatan yang dia masukkan ke dalam yang dia suntikan ke dalam tubuhnya. Dan pada saat itu katanya Lulu ingat saat itu dia sedang berbaring di atas meja di atas tempat tidurnya. Dan waktu itu dia begitu marah sama Tuhan. Dia bilang sebenarnya saya gak mau tahu apapun tentang Tuhan. Saya gak mau tahu, saya gak mau dengar kata Tuhan. Tapi saat ini dia tidak punya apa-apa lagi, dia tidak punya pengharapan. Dengan bahasa yang terpatah-patah, dengan bahasa yang dia mengerti, dia bilang begini, Yodut, kalau ini adalah bahasa yang misalnya antar sesama lah, biasa sesama teman kita bilang teman gitu. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, jika kamu memang benar-benar ada, saya ingin buat sebuah perjanjian. Itu katanya, pada saat dia terbaring itu yang dia bilang pada waktu itu kepada Tuhan dalam doanya. Saya ingin buat satu perjanjian.
jika kamu menyelamatkan anak saya ini, dikatakan, saya akan merubah hidup saya. Saya akan meninggalkan obat-obatan dan akan memperbaiki kehidupan saya. Itu adalah janji atau perjanjian yang waktu itu Lulu katakan. Dan gak berapa lama dikatakan dokter masuk. Dokter masuk dan berkata begini, saya bisa melakukan semua yang saya bisa lakukan untuk bayi ini. Tapi katanya, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan anak ini. Jadi dikatakan semua usaha dokter bisa dilakukan, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan anak ini kecuali Tuhan. Dan Lulu berkata bahwa dan Tuhan melakukan hal itu untuknya. Lulu menuliskan, dia bilang 4 tahun setelah dia diselamatkan, Lulu mengatakan seperti ini. Jauh sebelum saya menerima kebenaran, jauh sebelum saya menerima Yesus, dikatakan Tuhan sudah menyembuhkan anak saya. Tuhan sudah melakukan dan mendengar doa dia jauh sebelum dia menerima kebenaran. Jauh sebelum dia mengenal Tuhan, Tuhan sudah melakukan mujizat di dalam hidupnya. Dan dikatakan dalam medical record untuk anak ini dituliskan adalah act of God, atau mujizat Tuhan atau perbuatan Tuhan. Karena dikatakan tidak ada penjelasan medis yang bisa dilakukan untuk keselamatan anak ini, selain satu-satunya adalah mujizat dari Tuhan. Setelah itu, setelah Lulu keluar dari rumah sakit, pada saat itu dia masih belum mengenal tentang Tuhan. Dan waktu itu dia secara tidak sengaja bertemu, dikatakan, dengan salah satu temannya yang sama-sama dibesarkan di panti. Jadi dia bertemu dengan salah satu temannya, tetapi pada saat dia bertemu dengan temannya, dia melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dari hidup temannya ini. Dikatakan bahwa temannya itu sekarang begitu berbeda hidupnya. Terus dia juga melihat bahwa temannya ini begitu damai, begitu penuh sukacita, dan ini cukup menarik bagi Lulu. Sehingga pada saat dia bertemu, pada saat itu temannya ini mengatakan, Lulu, saya mau mengenalkan kamu kepada Yesus, katanya. Saya mau mengenalkan kamu dengan Yesus yang sudah mengubah hidup saya. Pada saat Lulu mendengar kata Yesus atau kata Tuhan, dia bilang, enggak, saya enggak mau dengar apapun tentang Tuhan. Saya enggak mau tahu apapun tentang Yesus, katanya. Dia tidak peduli terhadap hidup saya. Itu adalah perkataan Lulu pada saat itu. Dan singkat cerita, karena temannya ini terus meminta dan terus untuk supaya Lulu mengenal Tuhan, dan Lulu juga melihat karena ada sesuatu yang berbeda dari hidup temannya ini sebelum dan sesudah mengenal Yesus. Akhirnya Lulu memutuskan untuk mengenal Yesus. Ini adalah tulisan yang dituliskan oleh Lulu ketika dia pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dia bilang begini, pertama kali dikatakan saat saya berlutut, katanya, dan memberikan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Di saat itu juga, katanya, kecanduan saya tentang narkoba, kecanduan saya tentang obat-obatan, Tuhan ambil semuanya. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk memuaskan dirinya dengan kesenangan sementara. Dia kehilangan itu semua dikarenakan pengenalannya akan Yesus Kristus. Setelah itu dikatakan hidupnya begitu berbeda. Bahkan dikatakan dia mulai menyanyi tentang lagu-lagu Kristen. Kemudian dikatakan juga pada saat itu karena orang-orang dari mulai dunia film mulai melihat dia berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian dia dipanggil lagi, mau gak sih bikin acara lagi tentang komedi. Pada saat itu sebelum dia memutuskan apakah dia mau menerima acara itu, karena fokus dia sudah berbeda sekarang. Dia berdoa kepada Tuhan sebelum dia memutuskan untuk mau menerima acara. Begitu berbedanya kehidupan dia yang dahulu dan sekarang. Sekarang setiap keputusannya, setiap apa yang dia lakukan tidak ada yang lebih berharga daripada Yesus. Di dalam hatinya saya percaya bahwa dia memiliki satu moto. If I have Jesus, I have everything that I need. Jika saya memiliki Yesus, saya memiliki semua yang saya butuhkan. Itu adalah hal yang merubah hidupnya. Oleh karena dia mengenal Yesus secara pribadi dan merasakan betapa Tuhan mengasihi dia. Ada satu pelajaran dan satu pertanyaan penting di akhir daripada khotbah ini yang saya ingin tanyakan. Sudahkah kita mengenal Yesus secara pribadi? Sudahkah kita mengenal Yesus secara pribadi hingga sampai seperti Lulu kita dapat berkata, jika saya memiliki Yesus, saya memiliki semua yang saya butuhkan. Kita tahu sama-sama bahwa dengan mengenal Yesus,
lulu meninggalkan hal yang dia sukai dahulu. Obat-obatan yang dahulu menjadi salah satu kesukaan, dia tinggalkan. Setiap keputusan yang dia ambil sekarang, dia tanya kepada Tuhan. Setiap hal yang dia ingin lakukan satu-satunya adalah untuk menyaksikan tentang betapa baiknya Tuhan bagi hidupnya. Yang jadi pertanyaan, benarkah Yesus sudah mengubah hidup kita? Benarkah Yesus sudah menjadi juru selamat kita sehingga hal yang lulu alami menjadi bagian dari kehidupan kita? Bahkan orang lain pun bisa melihat betapa Tuhan sudah mengubahkan hidup kita. Benarkah pengenalan kita akan Yesus secara pribadi sudah dapat membuat kita berkata, if I have Jesus, I have everything that I need. Jika saya memiliki Yesus, saya mempunyai semua yang saya butuhkan. Kita tahu sama-sama seluruh tokoh di Alkitab memiliki moto yang sama, memiliki hal yang sama di dalam hatinya. Kita ingat dalam cerita Abraham ketika dia disuruh untuk pergi keluar dari tanah, dari rumahnya, dari Ur Kasdim. Pada saat dia disuruh keluar tanpa berpikir panjang, tanpa bertanya, tanpa berpikir akan ke depannya, dia berpikir jika saya memiliki Yesus, saya memiliki semua yang saya butuhkan. Saya nggak perlu khawatir karena Tuhan yang menyuruh saya, Dia akan menyediakan bagi saya. Kita tahu ceritanya bahkan ketika waktu itu Abraham diminta untuk memberikan anaknya. Dia dapat berkata dalam hatinya, jika saya memiliki Yesus, saya memiliki semua yang saya butuh. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan tetap menjaga dan tahu yang terbaik bagi hidupnya. Kita ingat dalam cerita murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus memberikan hidupnya, ada sebagian yang martir, ada yang disalibkan terbalik. Dan semua memiliki satu moto yang sama. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika saya memiliki Yesus, maka saya memiliki semua yang saya butuhkan. Mereka tahu bahwa hidup mereka hanyalah sementara. Dan semua mereka hidup hanyalah untuk Yesus. Sama seperti para pendiri Kristen kita atau para reformator, yang mana yang memberikan jiwanya bagi, yang mana mereka dibakar hidup-hidup, seperti John Huss, Wycliffe, yang dibakar hidup-hidup pada saat itu dan berkata ini hanya sementara. Semuanya memiliki satu moto yang sama. Jika saya memiliki Yesus, saya memiliki semua yang saya butuhkan. Dan mereka tahu bahwa ini hanya sementara. Kita tahu pendiri-pendiri gereja kita juga memiliki iman yang sama. Jadi pertanyaan, sudahkah kita mengenal Yesus begitu dekat, begitu dalam, sehingga kita memiliki moto yang sama? Jika saya memiliki Yesus, saya memiliki semua yang saya butuhkan. Saya tahu bahwa saya berada di tangan yang tepat. Saya tahu Tuhan adalah yang terutama dalam hidup saya dan mengubah semua hidup saya. Adalah pertanyaan yang saya ingin tanyakan pada pagi hari ini. Siapakah Yesus bagi hidup saya? Benarkah Dia sudah menjadi semua yang saya butuhkan? Karena kalau kita baca dari kutipan tadi bahwa hanya mereka yang memiliki iman untuk Kristus yang pada akhirnya akan sama-sama bisa dibawa untuk bertemu dengan Yesus. Hanya mereka yang dapat berkata, jika saya memiliki Kristus, jika saya memiliki Yesus, maka saya memiliki semua yang saya butuhkan, yang bisa akan bertemu dan siap untuk bertemu dengan Yesus kedua kalinya. Ada satu kutipan terakhir yang saya ingin bagikan di sini, dituliskan begini, if you lose heaven, you lose everything. If you gain heaven, you gain everything. Do not make mistake in this matter. Dibilang begini, jika kamu mendapatkan surga, jika kamu tidak mendapatkan surga, kehilangan surga, kamu kehilangan semuanya. Jika kamu mendapatkan surga, dikatakan kamu mendapatkan semuanya. Jangan salah memilih dalam hal ini. Pada pagi hari ini, ada satu panggilan yang Tuhan ingin panggil kepada kita masing-masing. Ada satu panggilan yang Tuhan ingin kita berikan kepada Tuhan. Mari kita kembali membuat sebuah komitmen untuk memberikan semuanya bagi Yesus. Untuk meletakkan segala sesuatu yang kita punya di bawah kakinya. Untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Hingga kita sampai memiliki satu moto yang sama seperti tokoh-tokoh di Alkitab, sama seperti para reformator, sama seperti pendahulu kita. Yaitu jika saya memiliki Yesus, saya memiliki semua yang saya butuhkan. Sehingga sama seperti Yohanes ketika di Pulau Patmos, ketika Yesus berkata, aku akan datang segera.
kita dapat berkata, ya Yesus, datanglah. Inilah yang menjadi pengharapan dan semoga ini semua dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih Tuhan atas pekabaran yang Kau sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami kembali, Tuhan, dunia ini bukanlah rumah kami. Dunia ini hanya sementara. Bantu kami Tuhan untuk mengalihkan mata kami kembali kepada Yesus. Bantu kami Tuhan supaya kami kembali kepada Engkau dan menjadikan Engkau yang pertama dan terutama di dalam hidup kami. Tuhan, ubahkan hati kami, berikan Roh Kudus kepada kami, bantu kami Tuhan, supaya kami siap ketika Engkau datang yang kedua kali. Sehingga sama seperti Yohanes, kami dapat berkata dengan pengharapan yang penuh akan kedatangan Yesus. Ya Yesus, datanglah segera. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.